Silakan duduk. Shalom. 19 tahun yang lalu saya datang melayani gereja ini. Bethany belum ada. Masih dalam bentuk sketsa dari Tuhan. Ya, dan di tempat yang lama. Saya bersyukur hari ini saya ada di gedung ini dan saya melihat begitu besar anugerah Tuhan bagi setiap saudara, bagi gereja BMC ini. Haleluya, luar biasa. Setiap berkat dan pemberian Tuhan kita harus terima dengan apa yang kita ingin senangkan hati Tuhan. Ya, saudara, saya sudah menyiapkan sebuah topik sebetulnya, tapi lagu terakhir tadi mengubah semuanya, ya. Dan saya akan memulai dengan sebuah cerita. Satu hari Sabtu, saya sedang mempersiapkan khotbah untuk besok hari Minggu untuk saya khotbah. Dan saya menemukan sebuah topik yang sangat menarik sehingga tanpa saya sadari, saya belajar firman Tuhan dan mempersiapkannya sampai berjam-jam. Lebih dari 5 jam. Saya jarang sampai selama itu. Jadi tengah malam saya tidur, saya istirahat dengan mantap karena besok pagi saya akan khotbah dan khotbah itu pasti akan memberkati jemaat. Tapi waktu besok pagi saya sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke gedung ibadah, tiba-tiba Tuhan berbicara, lupakan topik tadi malam. Terus Tuhan mau aku sampaikan apa? Saya hanya mendengar satu kata saja dari Tuhan. Kata itu adalah kata keberanian. Saya berkata, oke Tuhan, saya nggak punya waktu untuk persiapan, saya nggak punya waktu buat buka konkordansi Alkitab, saya harus segera berangkat. Kalau sampai Tuhan tidak berbicara tentang keberanian, berarti hari ini nggak ada khotbah, saya berkata. Saya berangkat ke gedung ibadah saudaraku, lalu kami ibadah di situ. Setelah selesai pujian penyembahan, saya terima mic saudaraku, saya khotbah tentang keberanian. Tuhan urapi lidah bibir saya berbicara bla 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 tentang keberanian dan hadirat Tuhan begitu kuat atas jemaat itu saudaraku. Saya berpikir itu maksud Tuhan buat seluruh jemaat. Tapi saya kaget waktu saya turun dari mimbar seorang bapak menghampiri saya. Lalu berkata, terima kasih buat khotbahnya karena khotbah bapak menyelamatkan saya. Saya berpikir tumben-tumbennya orang ini berterima kasih karena biasanya enggak pernah saudaraku. Saya berkata terima kasih dengan Tuhan. Lalu dia berkata enggak, saya juga harus berterima kasih dengan Bapak karena khotbah Bapak menyelamatkan saya. Bapak harus dengar cerita saya. Lalu dia cerita saudaraku bahwa ternyata beberapa bulan terakhir dia sedang mengalami depresi berat saudara. Sampai puncaknya tadi malam Sabtu. Dia sudah merencanakan bahwa besok yaitu hari Minggunya. Dia tidak akan pergi ke gereja. Dan ketika istri anaknya pergi ke gereja. Dia akan pergi ke satu tempat yang dia sudah rencanakan dengan sangat matang. Dan di situ dia akan mengakhiri hidupnya. Dia akan bunuh diri dan dia sudah pelajari bagaimana cara bunuh diri yang tidak terlalu menyakitkan. Tapi dia pastikan bunuh diri ini betul-betul mati. Karena kalau nggak mati repot lagi nanti cacat dan sebagainya. Dia udah rencanakan dengan sangat detail dengan matang saudaraku. Tapi minggu pagi ketika dia bangun tidur saudaraku. Ada suara yang begitu kuat mendesak di hatinya. Pergi ibadah. Pergi kebaktian. Dia tolak suara itu. Orang mau bunuh diri, masa pamit sama Tuhan di kebaktian. Ya kan? Jadi dia gak mau saudaraku. Tapi suara itu terus berbicara kuat yang gak tahan saudaraku. Akhirnya dia berangkat kebaktian bersama dengan istri anaknya. Oke, saya akan ibadah. Pulang ibadah saya akan antar istri dan anak sampai di rumah. Dan saya tanpa tahu mereka akan tetap pergi ke tempat yang saya sudah rencanakan. Dan saya akan tetap bunuh diri. Waktu dia masuk di ruang ibadah saudaraku. Ya, lalu dia dengar khotbah tentang keberanian saudaraku. Itu mengubah segalanya. Dia berkata khotbah Bapak menyelamatkan hidup saya, nyawa saya. Ya, saya baru tahu betapa pengecutnya saya. Saya tidak berani menghadapi sulitnya hidup ini padahal saya punya Tuhan Yesus. Saya tanya, Bapak pulang dari tempat ini masih mau bunuh diri?
Dia berkata, enggak Pak, justru saya mau ngomong terima kasih karena saya nggak jadi bunuh diri. Tuhan menyelamatkan satu jiwa, amin. Bayangkan seandainya saya nggak taat, saudara. Saya tawar-menawar Tuhan, masa Tuhan nggak menghargai persiapan saya 5-6 jam loh Tuhan. Jarang selama itu loh Tuhan. Kok Tuhan tiba-tiba rubah topiknya? Seandainya saya nggak taat, saudaraku. Orang ini akan tetap bunuh diri. Kepada siapa darah dan nyawanya dipertanggungjawabkan, Tuhan akan tuntut kepada saya, saudaraku. Saya bersyukur saya taat, saudaraku. Dan disitulah Tuhan memberi sebuah pelajaran penting. Betapa berharganya satu jiwa. Di mata Tuhan. Pertanyaannya, berapa harga satu jiwa di mata saudara? Sedemikian pentingnya satu jiwa ini sampai Tuhan intervensi ibadah saat itu. Tuhan ubah khotbah saya. Dan saudara jangan tanya, Pak, topik yang disiapkan malamnya lebih dari 5 jam itu tentang apa? Dari saat itu sampai hari ini saya lupa. Kayak Tuhan itu ambil otak saya di surga, lalu di surga dicuci bersih. Pakai rinso berwarna, lalu balikan lagi ke kepala saya, saudaraku. Bayangkan, saya ini khotbah, saudaraku, sudah hampir 40 tahun. Kalau sampai saya persiapan begitu lama, mustahil saya bisa lupa. Betul nggak, saudara? Seandainya saat itu tidak saya khotbahkan, saya tentu masih ingat. Tapi itu cara Tuhan. Untuk apa? Mengajar saya, mengajar saudara pagi hari ini, betapa berharganya satu jiwa. Tuhan buat saya lupa topik ini. Tapi Tuhan tidak pernah buat saya lupa tentang satu jiwa ini. Begitu berharga bernilai di mata Tuhan. Dan Tuhan mau satu jiwa juga berharga di mata saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini latar belakangnya adalah bangsa Israel di dalam perbudakan bangsa Mesir dan saat itu Musa lahir. Ya, kita tahu bahwa karena berkembangnya bangsa Israel membuat Firaun raja Mesir ketakutan. Lalu Firaun memberikan sebuah undang-undang. Setiap anak laki-laki yang lahir dari wanita Ibrani harus dibunuh dengan cara dilemparkan ke Sungai Nil, ya. Tapi bayi perempuan dibiarkan hidup. Nah, mari kita lihat Keluaran pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau di tepi. Apa? Sungai Nil. Saudaraku, sejak Firaun memberikan perintah dan undang-undang, semua bayi laki-laki dari Ibrani dilemparkan, dibunuh di Sungai Nil. Maka Sungai Nil yang semula menjadi sungai kehidupan, di situ masyarakat, rakyat semua bisa minum air itu, pakai untuk keperluan ke rumah tangga, saudaraku. Saat itu Sungai Nil berubah dari sungai kehidupan menjadi sungai kematian. Karena di dasarnya ada begitu banyak jenazah bayi laki-laki dari orang Ibrani, saudaraku. Mayat ini mencemarkan Sungai Nil. Sungai kehidupan itu sudah berubah menjadi sungai kematian. Menjadi kuburan massal bagi bayi laki-laki dari orang Israel, orang Ibrani. Saat bayi Musa lahir, saudara. Dan tidak lagi bisa disembunyikan. Maka orang tuanya menaruh dia di dalam sebuah peti. Lalu dihanyutkan di Sungai Nil. Sungai yang sudah berubah menjadi sungai kematian. Musa yang adalah gambaran saudara dan saya ada di sungai kematian. Bagian atau jatah
bayi Musa adalah mati. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, bayi ini diangkat keluar dari sungai kematian oleh putri Firaun dan mendapatkan kehidupan. Ini gambaran yang indah dari hidup saudara dan saya, bahwa kita adalah Musa di akhir zaman ini. Tuhanlah yang karena kasih karunia-Nya mengangkat saudara dan saya keluar dari sungai kematian. Untuk apa? Memperoleh kehidupan. Karena satu jiwa itu begitu berharga di mata Tuhan. Alkitab berkata, Bapa tidak menghendaki satu pun jiwa itu pergi ke neraka. Tuhan mau setiap jiwa itu menerima keselamatan. Melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Melalui Musa yang sudah diangkat dari sungai kematian untuk memperoleh kehidupan. Dan membagikan kehidupan itu kepada setiap orang karena satu jiwa berharga di mata saudara dan saya. Amin. Saudara mau tahu berapa harga satu jiwa? Saudara? Satu kali saya dengar seorang pengkhotbah. Begitu semangat menggebu-gebu khotbah tentang harga satu jiwa. Dia berkata, saudara tahu berapa harga satu jiwa? Berapa harga saudara? Dia berkata, kalau saudara mau tahu berapa harga saudara, maka harga saudara seharga 2.000 babi. Rupanya dia khotbah dari perikop orang yang kerasukan setan di Gerasa. Yang dirasuk setan begitu banyak namanya legion. Lalu Yesus datang ke tempat ini, setan-setannya takut. Lalu legion ini berkata kepada Yesus, jangan binasakan kami, tapi biarkan kami masuk ke babi-babi. Yesus persilahkan, monggo, silahkan. Lalu setan itu yang banyak sekali itu saudaraku, legion itu masuk ke babi. Babi itu jadi kerasukan setan. Jadi zaman dulu itu babi kerasukan setan. Tapi orang Kristen zaman postmodern ini kerasukan babi. Makanya apa? Sate babi, babi panggang, babi hong, ya kan? Oh, semua yang babi saudaraku. Jadi beritahu kiri kanan saudara, kamu jangan-jangan juga kerasukan babi. Tapi zaman itu babi kerasukan setan saudaraku. Ya, lalu babi-babi itu lari ke sana kemari kerasukan setan terjun ke jurang. Mati di dasar jurang. Dan Alkitab berkata kira-kira jumlah babi yang mati di dasar jurang yang kerasukan setan itu jumlahnya sekitar 2.000 ekor. Rupanya pendeta ini khotbah dari perikop ini. Jadi saking semangatnya dia berkata, harga saudara mahal seharga 2.000 babi. Siapa di sini yang mau harga saudara 2.000 babi? Ada di sini yang pedagang babi? Berapa harga satu ekor babi? Kali 2.000. Kalau di Indonesia mungkin satu babi 3 juta. Kalau Tambun bisa 4 juta mungkin ya. 2.000 babi berapa? Kalau satu babi 4 juta rupiah. Berapa? 8 miliar. Harga saudara 8 miliar rupiah. Saya enggak mau. Karena harga saya, harga saudara jauh di atas 2.000 babi. Amin. Seandainya saudara, di dunia ini tidak ada orang berdosa. Hanya Stefanus Suyono yang berdosa satu-satunya. Dengarkan saya baik-baik. Yesus akan tetap datang dari surga. Dan dia akan tetap mati buat satu orang ini. Kenapa? Karena satu orang ini seharga Tuhan Yesus. Harga saudara bukan 2.000 babi. Bukan 8 miliar. Seluruh kekayaan dunia ini dikumpulkan pun jadi satu. Tidak bisa menyamai harga saudara satu orang. Karena engkau dibayar, ditebus oleh darah dan nyawa Yesus. Hargamu seharga Tuhan Yesus. Amin. Dia mengembalikan imago Dei itu.
Kesegambaran dengan Allah terlalu mahal dibandingkan dengan apapun, saudaraku. Kalau engkau menyadari betapa berharganya satu jiwa di matamu, saudaraku, di hadapanmu, engkau akan melihat ketika engkau dipertemukan dengan orang yang belum di dalam Tuhan. Engkau akan berkata, Tuhan, pakai aku untuk menyelamatkan orang ini. Pakai aku untuk menjangkau orang ini, Tuhan. Lihat kursi-kursi kosong yang ada di sekitar saudara. Itu bukan tanggung jawab Pastor Lukas Kusuma dan Ibu. Itu tanggung jawab setiap saudara. Untuk membuat kursi kosong itu ada terisi oleh jiwa-jiwa. Karena mereka seharga Tuhan Yesus. Amin. Satu kali Tuhan memberi saya pelajaran lebih lagi tentang harga satu jiwa. Dulu gereja saya punya banyak pelayanan sosial. Salah satunya adalah pelayanan bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya. Kami besarkan untuk bisa diadopsi keluarga dalam Tuhan. Satu pagi teman saya yang memimpin pelayanan ini, saudara, kaget. Subuh, saudaraku, hari masih gelap. Tiba-tiba pintunya diketok. Saudara. Dia buka pintu, saudaraku, ternyata sudah enggak ada orang. Tapi di bawah lantai ada seorang bayi. Yang tubuhnya biru semua, saudaraku, dibungkus dengan jaket kotor. Bayi ini dari mana? Dari sebuah desa yang jauh dari kota kami, Jogja. Di situ ada seorang istri yang suaminya kerja di luar kota. Satu hari suaminya pulang dapatin dia hamil, mengandung. Suaminya pergi udah lama, berbulan-bulan, pulang dia hamil. Ini mujizat akhir zaman, saudara. Gak ada suami hamil, saudaraku. Suaminya marah. Karena istrinya selingkuh dan mengandung dari hasil perselingkuhan. Suaminya berkata begini, kalau aku pergi lagi untuk cari uang kerja. Dan aku pulang, aku dapati bayi anak ini ada di rumah ini. Saya akan ceraikan kamu. Dan istri ini begitu ketakutan, saudara. Dia berusaha gugurkan bayinya. Minum obat-obatan, jamu-jamuan, macam-macam. Makan buah nanas banyak-banyak. Katanya nanas akan menggugurkan, tapi enggak bisa. Bayi itu terus bertumbuh di dalam rahimnya, saudara. Dan tetangganya satu hari ketika tahu itu berkata, jangan gugurkan. Lahirkan, kalau kamu enggak mau bayi ini, saya tahu di kota Jogja ada satu tempat yang menerima bayi-bayi yang ditolak dan dibuang orang tuanya. Lahirkan bayi ini, saya akan bawa ke tempat itu. Dan ketika istri ini melahirkan prematur, dia lahirkan sendiri tanpa bidan, tanpa siapapun karena dia malu. Setelah dilahirkan bayi ini, saudaraku, dalam kondisi sekarat. Karena obat-obatan yang dulu dipakai untuk menggugurkan dan tidak berhasil. Lalu dibungkus dengan jaket kotor. Jaket yang kumuh, saudaraku. Lalu dia bawa ke rumah tetangganya yang memberitahu bahwa bayi ini akan dibawa ke Jogja. Tetangganya ambil bayi ini sekarat, saudara. Jalan kaki jauh, saudaraku. Sampai di jalan raya naik bus. Dan pergi ke tempat pelayanan kami. Ditaruh di lantai, ketuk pintu dia pergi. Teman saya kaget, dia buka, waduh bayi ini antara hidup dan mati. Langsung dibawa ke rumah sakit. Saya ditelepon sama dia dan berkata, ini ada bayi. Di depan rumah saya, nggak tahu, tapi kondisinya sekarat. Saya udah bawa ke rumah sakit, saya berkata beri perawatan yang terbaik, kita biayai semuanya. Lalu kemudian besoknya atau lusanya saya pergi ke rumah sakit untuk tengok jemaat. Setelah tengok jemaat saya dengan istri mengunjungi bayi ini. Kami beri nama bayi Daud. Di balik kaca bayi Daud ada di dalam inkubator. Saya dengan air mata berdoa, Tuhan beri kesempatan bayi Daud hidup. Supaya rencanamu itu digenapi dalam hidupnya.
Saya doa dengan istri saya di balik kaca. Setelah itu kami pulang. Beberapa jam kemudian sore hari, itu saat itu jam 2 siang kami berdoa untuk bayi Daud. Sore kira-kira jam 5, saya ditelepon oleh teman saya. Teman saya berkata, bayi Daud meninggal. Aduh, saya sedih. Tapi pertanyaan teman saya berikutnya membuat saya harus mengambil keputusan. Apa yang kita harus lakukan dengan bayi Daud? Dia sudah meninggal. Saudara, kami mengeluarkan biaya besar untuk rumah sakit. Demi perawatan bayi Daud. Tapi tidak terselamatkan. Kalau sekarang dia udah meninggal. Kalau dia dikuburkan seadanya. Kami gak perlu keluar uang lagi. Sementara saya berpikir harus mengambil keputusan. Apa yang harus dilakukan dengan bayi Daud? Jenazahnya. Tiba-tiba Tuhan berkata di hati saya, aku juga mati untuk bayi Daud. Harga bayi Daud begitu mahal di hadapanku. Saya bertobat karena saya sibuk memikir mana biaya yang paling murah untuk bayi Daud. Lalu saya berkata kepada teman saya, tolong cari tanah pemakaman yang terbaik, cari peti mati yang baik. Kita kuburkan bayi Daud seperti kita menguburkan manusia dewasa dengan layak dan pantas. Tuhan mengajar tentang harga satu jiwa. Berapa harga satu jiwa di mata saudara? Itu akan menentukan. Ya, apa yang akan engkau lakukan dengan jiwa-jiwa ini? Saudara, kita ini adalah Musa yang diangkat Tuhan keluar dari sungai kematian. Bukan hanya untuk memperoleh kehidupan, tapi seperti Musa membawa orang lain keluar untuk menuju kepada kehidupan. Bangsanya yang ada di perbudakan Mesir, perbudakan dosa itu, tugas saudara dan saya lah untuk mengambilnya keluar. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang selamat sendiri. Menerima kehidupan untuk diri sendiri. Hidupmu pusatnya adalah aku. Jangan. Tapi biarlah hidupmu berpusat kepada Kristus dan jiwa-jiwa. Amin. Sekali lagi saya berkata, kursi kosong di sebelah saudara, itu tanggung jawab kita bersama. Karena setiap jiwa yang ada di luar sana, begitu berharga di mata Tuhan. Satu kali saya kedatangan tamu. Lalu karena dia ingin lihat pelayanan-pelayanan kami, saya ajak dia datang ya, mengunjungi tempat pelayanan kami salah satu. Dan ini adalah pelayanan wanita gila yang diambil dari jalanan lalu kami layani, ditampung di satu rumah. Ya, dan di situ ada pembina yang melayani mereka. Ada sekitar lebih dari mungkin sekitar hampir 30 orang gila di situ. Lalu kemudian kami ngobrol dengan pembinanya. Pembinanya saudaraku itu masih muda. Belum ada umur 30 tahun. Lulusan sarjana S1 dengan hasil yang terbaik. Punya masa depan yang panjang saudara. Tapi dia mengabdikan hidupnya untuk melayani orang-orang gila ini. Tamu yang saya ajak mengunjungi saudaraku, itu begitu terkesan. Bukan hanya dia bisa ajak ngobrol orang-orang gila ini. Sebagian nyambung diajak ngobrol, udah mulai sembuh. Sebagian gak nyambung, namanya orang gila saudaraku. Dia ngomong, dijawabnya beda saudaraku. Tapi dia begitu sukacita saudara. Kenapa? Orang-orang gila ini semuanya saudaraku itu dalam kondisi yang taat. Tidak agresif, tidak menyerang orang. Dan itu diambil semua dari jalanan saudaraku. Ya. Lalu dia tanya kepada pembinanya. Ya. Dia begitu terkesan, dia tanya begini. Kamu ini masih muda, cantik, lulusan sarjana. Masa depanmu masih panjang.
Terus apa yang membuat kamu mau mengabdikan hidupmu? Melayani mereka. Saya nggak habis mengerti. Kok kamu mau? Kok kamu rela? Memberikan masa depanmu untuk wanita-wanita yang gila ini. Saudaraku, yang menyedihkan. Wanita-wanita gila yang diambil dari jalanan ini. Kadang-kadang ketika kami ambil, saudara, kedapatan sedang hamil. Diperkosa di pinggir jalan. Heran, ada laki-laki yang begitu bejat memperkosa wanita gila, saudara, di jalan. Itu baunya gak karu-karuan, saudaraku. Tapi mereka tega perkosa. Sampai ada yang hamil beberapa. Dan ketika kami ambil dari jalanan, kami berikan perawatan kandungan yang terbaik sampai mereka melahirkan anak-anak. Dan anak-anak mereka sehat. Sehat. Kami keluarkan dari rumah ini supaya apa? Karena ini atmosfernya orang gila. Kami tampung di pelayanan yang tadi bayi-bayi yang ditolak orang tuanya. Dijadikan satu di situ, didewasakan, dibesarkan, diasuh. Untuk diadopsi oleh keluarga yang baik-baik. Sehat mereka, normal. Dan yang sangat membuat kami miris dan sering meneteskan air mata. Kalau ibunya bertanya begini, anakku di mana? Aduh saudara, gak tahan saudara, gak tahan. Dan tamu saya saudara, ketika mendengar cerita ini saudaraku, aduh dia juga ikut miris, sedih. Tapi kekagumannya kepada pembina ini. Dia tanyakan kenapa engkau mau. Lalu pembina ini berkata, ketika menjelang saya akan lulus sarjana S1, saya berdoa, Tuhan berikan kepada saya visi kota mana saya harus tinggal dan pelayanan apa yang saya harus lakukan. Saya nggak mau diterima kerja di kota A, saya pergi ke kota A. Kalau itu bukan yang Tuhan beri buat saya. Saudara, kalau ada di kota Philadelphia ini, itu bukan kebetulan. Tuhan sedang menanam saudara di kota ini untuk sebuah tujuan ilahi. Amin. Jiwa-jiwa di kota ini. Dan dia berkata, saya terus berdoa bergumul karena saya nggak sekedar mau kerja di kota besar, cari uang. Saya mau hidup saya memenuhi panggilan Tuhan, rencana Tuhan. Satu hari, dia pulang dari kampusnya menuju tempat kos, naik sepeda. Dia ini naik sepeda. Lalu ketika dia sedang naik sepeda di perjalanan itu, saudaraku, dia lihat saudara, ada wanita gila. Dia langsung saudaraku tepikan sepeda dia. Dari jauh dia lihat wanita gila ini karena dia gak berani dekat-dekat. Kan gila saudara. Di jalanan. Dan kelihatan kalau agresif begitu saudara. Jadi dia lihat hanya dari jauh. Tapi ketika dia lihat dari jauh saudaraku, hatinya hancur. Dia nangis. Lalu besoknya saudaraku dia lewat lagi dengan naik sepeda. Ketemu lagi sama orang gila lagi saudara. Dia hanya berani lihat dari jauh. Sambil nangis saudara. Lalu besok dia mempunyai rencana. Pulang dari kampus. Dia beli nasi bungkus 1 porsi. Lalu kemudian dia ketemu lagi dengan wanita gila. Dia beranikan dirinya untuk mendekati orang gila itu. Lalu dia berikan nasi bungkus itu ke orang gila. Orang gila itu terima, buka. Wah langsung sudah aku makan lahap pakai tangan. Dia duduk di samping orang gila itu. Di tanah dia lihat orang gila ini makan lahap. Dia lihat tapi dia begitu bahagia. Sukacita. Dia lihat sambil nangis tapi hatinya penuh dengan sukacita. Besoknya saudara, dia tidak hanya beli nasi bungkus 1. Dia beli 2. Ketika dia ketemu lagi,
Dia datangi orang gila ini. Lalu dia berikan 1 bungkus untuk orang gila ini, 1 bungkus buat dia. Di pinggir jalan, di tanah saudaraku, dia duduk bersama dengan orang gila ini, makan bersama. Dan dia berkata, itu nikmatnya luar biasa. Bau enggak saya tanya? Ya bau. Tapi bahagia dan sukacita itu mengalahkan bau dan rasa takut. Yes. 1 jiwa begitu berharga di mata Tuhan. Dan dia berkata puncaknya 1 hari. Ketika saya pulang, kembali saya makan bersama dengan orang gila itu. Lalu setelah itu saya balik ke tempat kos. Saya menangis 3 hari tidak berhenti. Nangis terus. Hari kedua dia nangis. Hari ketiga dia nangis. Sampai ketika hari ketiga dia nangis. Tiba-tiba 1 ayat Tuhan ingatkan di benaknya. Ayat itu berkata begini. Jika engkau melakukan sesuatu untuk orang yang paling hina. Itu artinya engkau melakukannya untuk aku. Saat itu langsung dia tahu maksud Tuhan. Orang hina itu adalah orang gila. Siapa yang lebih hina dari orang gila? Rasanya enggak ada. Jadi dia tahu maksud Tuhan, ini orang gila. Dan dia berkata, saat itulah saya tahu persis. Tuhan memberi konfirmasi kepada saya. Saya harus melayani orang-orang yang paling hina, yaitu orang-orang gila. Dan saya menyerahkan hidup saya untuk mereka. Dia ambil dari jalanan. Dia mandikan saudaraku. Dia keramas rambutnya. Dia potong rambut orang gila ini. Dia bersihkan. Dia beri pakaian yang baik. Dia berikan makanan yang cukup. Dia berikan tempat tinggal yang nyaman. Lebih daripada itu. Dia peluk mereka. Dia terima mereka. Mereka ada di hatinya. Karena dia berkata, sehina apapun mereka ini, Yesus mati buat mereka. Harganya begitu mahal di mata Tuhan. Saya bertanya kepada setiap saudara untuk mengakhiri khotbah ini. Berapa harga 1 jiwa di matamu? Entah itu keluargamu, sanak famili, kerabatmu. Ataukah itu temanmu, kolega bisnismu, atau siapapun yang ada di luar sana. Berapa harga 1 jiwa di mata saudara? Kalau saudara mau tahu berapa harga 1 jiwa di mata Tuhan, sangat berharga. Seharga putranya yang tunggal. Yang kita peringati kelahirannya pada bulan ini. Mari kita semua bangkit berdiri.